lost your mind? Is everything alright? Creepy. I know you're lying to me. The second I untie you, I know you're gonna kill me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kembali lagi di channel Movie Film. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Melinda yang berprofesi sebagai kasir di sebuah minimarket yang berada di lokasi pom bensin. Setibanya Melinda dan temannya yang bernama Sheila sesama kasir di minimarket tersebut sampai di minimarket, mereka kedatangan seorang perampok dan awal kegilaan pun dimulai. Bagaimana ceritanya? Langsung aja masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Atau bagi yang baru ketemu sama channel kita, jangan lupa untuk di subscribe ya. Oh ya, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah 10 komentar termupi akan kami tampilkan di kotak pos 10 movie film di penghujung film ini. Let's go, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkan Melinda yang sedang membawa mobilnya menuju tempat ia bekerja. Sesampainya di sana, Melinda menyalakan rokok sebelum ia memulai pekerjaannya. Setelahnya, ia melihat seorang laki tua yang sedang merokok sambil mengisi bensin. Melinda langsung menghampiri lelaki itu dan memberitahu untuk segera mematikan rokoknya. Namun, bukannya mendengarkan perkataan Melinda, lelaki tua tersebut malah memarahi Melinda dan berkata jangan mengurusi dirinya. Setelah itu, ia segera memasuki minimarket. Di dalam sana sudah ada Sheila, partner kerjanya. Di saat Melinda sedang mengangkat barang, ia melihat seorang laki-laki yang sedang memilih berbagai bungkus kacang. Namun, sepertinya lelaki itu bingung kacang mana yang enak dan harus ia beli. Lalu Melinda menyarankan untuk membeli kacang yang paling enak di toko tersebut dan memberikan jaminan uang kembali jika kacangnya tidak enak. Setelah itu, Melinda pergi untuk membersihkan toilet. Beberapa saat kemudian, Melinda membuka galeri di HP-nya dan melihat foto polisi tampan yang bernama Leo. Setelah puas memandangi foto Leo, Melinda kemudian pergi membuat kopi. Tapi anehnya, saat ia sedang menyeduh kopi, Melinda memasukkan jarinya ke dalam kopi itu dan menikmati rasa panas di jarinya. Saat ia menuju ke tempat kasir, Melinda melihat Sheila sedang menggoyangkan badannya ke kiri dan ke kanan. Ternyata ia sedang menonton video TikTok. Kemudian Sheila meminta Melinda untuk mengikutinya. Saat Melinda sedang melakukan gerakannya, ternyata Sheila malah merekamnya untuk dijadikan bahan konten di akunnya. Melinda yang mengetahui itu pun sedikit kesal dan menyuruh Sheila untuk menghapus video tersebut. Di sisi lain, terlihat jika seorang pria sedang memperhatikan keadaan sekitar minimarket dari dalam mobil. Kembali lagi ke dalam toko, tiba-tiba saja ada lelaki tua bernama Fred datang menghampiri Melinda dan Sheila. Dia datang bukan untuk membeli sesuatu, melainkan untuk memberi hadiah kepada Sheila karena Fred menyukai Sheila. Sayangnya, hadiah tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sheila, sehingga membuat Fred sedih. Melinda yang tak tega melihat Fred sedih, ia menghibur Fred, tapi itu tak mempan. Fred tetap sedih dan segera meninggalkan supermarket. Tak lama, seorang pria yang mengintai keadaan minimarket itu keluar dari mobilnya dan masuk ke dalam toko. Melinda pun menyambut pria itu dengan ramah. Pria itu bernama Billy. Lalu, Billy pun bertanya pada Melinda. Dia menanyakan letak stand rokok, dan Melinda pun menunjukkan tempatnya. Bersamaan dengan itu, ada polisi datang menggunakan mobil barunya. Leo bertanya bagaimana kabar Melinda. Melinda meminta Leo untuk berkeliling sebentar dengan mobil barunya.
Tetapi Leo menolak karena ia memiliki banyak sekali tugas yang harus ia lakukan. Leo berkata pada Melinda jika ia datang ke supermarket hanya untuk membeli kopi. Di sisi lain, Billy terus saja memperhatikan polisi tersebut dari dalam toko. Sheila yang melihat itu berpikir jika Billy sedang kebingungan. Dengan segera ia menghampiri Billy dan bertanya apa yang bisa ia bantu. Sheila pun segera memilih rokok yang cocok untuk Billy. Beberapa saat kemudian, Leo masuk ke dalam toko untuk membeli kopi. Ia menyapa Sheila. Mendengar suara polisi itu, Billy segera pergi ke toilet. Setelah membawa kopi, ia segera membayar kopi itu dan berbicara dengan Sheila. Diam-diam, Melinda memotret Leo. Tak sengaja, Sheila melihat Melinda dan bertanya apa yang sedang Melinda lakukan. What the hell are you doing? Were you just... Pertanyaan Sheila membuat Melinda kaget sampai ia menjatuhkan ponselnya dan menyebabkan layarnya rusak. Sheila memarahi Melinda yang menurutnya tidak sopan. Namun, Leo berkata jika tak apa. Lalu, Leo menghampiri Melinda, bertanya bagaimana ponsel Melinda. Lalu, Leo pun menunjukkan layar ponselnya yang telah retak pada Melinda. Lalu, Leo mendapat panggilan kerja dan segera pergi meninggalkan minimarket. Sementara, Sheila kembali mengolok-olok Melinda yang menyimpan banyak sekali foto Leo. Sheila berkata jika Melinda adalah orang yang aneh dan gila. Melinda yang tak tahan mendengarkan itu segera pergi keluar untuk merokok. Saat masuk ke dalam, tiba-tiba saja Billy menodongkan pistol di depannya. Ia berkata, jangan takut padanya, karena ia tak akan menyakiti siapapun, dan menyuruh Melinda untuk berdiri di samping Sheila. Where the hell were you? I'm not even supposed Billy meminta Sheila untuk memasukkan uang di mesin kasa ke dalam tas yang dibawa olehnya. Okay, then just give me everything in the registers. Melinda bertanya untuk apa uang itu. Lalu Billy menjawab ia akan menggunakan uang tersebut untuk membayar hutangnya kepada geng motor. Sheila meragukan pistol yang dibawa oleh Billy adalah pistol asli. Hal itu membuat Billy segera menembakkan pistolnya dan menunjukkan bahwa dia serius berniat untuk merampok. Sheila mengatakan bahwa tak banyak uang yang ada di mesin kasa karena pergantian shift dan perlu akses khusus untuk mendapatkan uang di mesin yang lain. Melinda pun bertanya apakah itu sudah cukup untuk membayar hutang Billy. Billy pun menjawab jika tak cukup. Melinda pun berkata jika ia akan mengambil uang di dalam brankas untuk membantu Billy. Saat Melinda sedang membawa uang, tiba-tiba saja ada dua orang pembeli datang dan untuk belanja. Billy pun mengancam Sheila agar dia tidak berbicara apapun dan tutup mulut, atau semua orang yang ada di toko itu akan ia tembaki. Saat dua orang pembeli itu membayar belanjaannya, Sheila berkata jika ia tak memiliki uang untuk kembaliannya. change right now? You don't have any change? 420? Ia kemudian mencatat sesuatu di struk belanja yang berisi minta tolong untuk menelpon polisi. Namun hal itu digagalkan oleh Melinda yang langsung mengambil dan segera meremas kertas itu. Billy segera menghampiri Melinda untuk mengambil tas miliknya yang berisi uang. Sebelum menyerahkan tas itu, Melinda meminta Billy agar bisa pergi mengajaknya. Permintaan itu langsung ditolak oleh Billy. Can I go with you? What? Melinda tak memberikan tas itu, hingga akhirnya Billy memaksa merebut tas dari tangan Melinda, sampai Melinda terjatuh ke lantai. Damn backpack. Melihat itu, membuat Sheila sangat kesal dan marah pada Billy yang telah mendorong Melinda. Sheila berkata jika Billy seperti banci karena berbuat kasar kepada seorang wanita. Karena kesal dengan ucapan Sheila, Billy lalu menarik Sheila hingga terjatuh. Lalu, Billy meminta Melinda untuk mengunci pintu minimarket.
Billy juga meminta Melinda untuk menyerahkan ponselnya dan menyuruh Melinda masuk ke kamar mandi. Go in the bathroom, tell her to come out. Sementara Billy membawa Sheila ke gudang untuk melakukan sesuatu, tak lama Melinda keluar dari toilet dan langsung menenangkan dirinya dengan kembali memasukkan jarinya ke dalam kopi. Bahkan Melinda menyiram tangannya dengan kopi itu untuk mengetahui kopi tersebut panas atau tidak. Setelah ia merasa bahwa memang panas, Melinda segera membawa kopi itu lalu menyiramkannya kepada Billy. Billy yang kaget dengan apa yang dilakukan oleh Melinda, dengan refleks menembakkan pistolnya ke arah Sheila dan menyebabkan Sheila meninggal. Melinda mengambil tabung pemadam kebakaran dan memukulnya ke kepala Billy hingga Billy pingsan. Lalu, Melinda membersihkan darah yang bercecer di lantai dengan mengelapnya dan membungkus mayat Sheila menggunakan terpal. Ketika Billy sadar, tangan dan kakinya sudah terikat di kursi. Lalu, Melinda membenarkan kursi Billy. Mereka pun berbincang. Melinda bertanya apakah ia bisa ikut dengan Billy. Namun, Billy menolak karena tak ada alasan untuk Melinda terlibat dengan masalahnya. When I asked to leave with you, why didn't you want me to come with you? Ia harus segera mengantarkan uangnya pada geng motor. Karena jika tidak, maka Billy akan dibunuh. Geng motor juga tahu jika Billy akan merampok di minimarket ini. Billy pun meminta agar Melinda segera melepaskannya. Karena jika ia tak segera pergi, maka geng motor tersebut akan datang ke toko dan mereka pasti akan menyakiti Melinda juga. Ia tak ingin melibatkan Melinda ke dalam masalahnya. Namun, Melinda bersikeras tak ingin melepaskan Billy. Lalu, Billy pun meminta rokok pada Melinda. Setelah itu, Melinda segera keluar dari gudang untuk membawa obat dan air minum untuk Billy. Sementara itu, di luar seorang pria mengetuk pintu supermarket. Namun tak kunjung dibuka oleh Melinda. Melinda segera menghampiri Billy dan memberikan obat serta air minum. Setelah menelan obat tersebut, Billy kembali meminta pada Melinda untuk segera melepaskannya. Tapi tiba-tiba saja, Billy merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Ternyata obat yang diberikan oleh Melinda bukanlah obat pereda nyeri, tetapi itu adalah obat perangsang. Oh, no, okay, go. Stop, please. Oh, no. Mengetahui hal itu, Billy memberontak hingga akhirnya ia menabrak sebuah loker dan membuatnya terjatuh pingsan. Melinda segera mengambil tas yang berisi uang dan pistol. Ia langsung masuk ke minimarket. Di sana, ia melihat ada pembeli yang sedang mengetuk kaca dan langsung membukanya. Saat pembeli itu akan membayar belanjaannya, ia malah melihat Melinda sedang menangis. Sehingga ia hanya menyimpan uangnya di meja kasa dan segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, pacar Sheila yang bernama Perry datang untuk bertemu dengan Sheila. Melinda membohongi Perry dengan mengatakan jika Sheila pergi terburu-buru entah kemana. Mendengar jawaban Melinda, Perry mencoba menelpon Sheila. Namun, ia mendengar suara telepon di sekitar toko. Ia segera mencari suara itu sampai akhirnya ia menemukan ponsel Sheila di bawah rak. Merasa ada yang aneh, Perry bertanya lagi pada Melinda. Lalu Melinda menjawab jika Sheila pergi dengan laki-laki lain. Perry pun segera pergi dari sana untuk mencari keberadaan Sheila. Setelah Perry pergi, Melinda segera ke belakang toko mencari tempat untuk ia gunakan mengubur mayat Sheila. Setelah berhasil menemukan tempat yang aman, Melinda segera membawa alat untuk menggali tanah.
Namun, tiba-tiba ia didatangi oleh sekelompok geng motor. Salah satu dari mereka yang bernama Eddie bertanya pada Melinda, apakah Melinda melihat seseorang pria. Tak lupa Eddie juga menyebut ciri-cirinya. Melinda pun dengan tegas menjawab bahwa ia tak pernah melihatnya. Namun nampaknya Eddie tak percaya sehingga ia akan memasuki minimarket dengan alasan akan membeli rokok. Tapi Melinda tidak mengizinkan mereka masuk dan berkata jika tokonya telah tutup. Ia juga mengarahkan pistol ke arah Eddie dan teman-temannya, sehingga geng motor itu segera meninggalkan minimarket. Setelah mereka pergi, Melinda tersadar jika ada CCTV di sana. Ia pun langsung masuk untuk menghapus semua rekaman CCTV pada hari itu. Akan tetapi, Melinda tak berhasil karena CCTV itu terkunci. Ia pun memutar otak, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengisi botol dengan bensin. Ia memiliki rencana untuk membakar supermarket tersebut untuk menghilangkan semua bukti. Tetapi saat Melinda akan menyiram bensin itu, tiba-tiba saja Leo datang dan bertanya apakah Melinda melihat seorang yang mencurigakan masuk ke dalam minimarket itu. Karena ia melihat ada mobil buronan yang terparkir di luar minimarket dekat dengan mobil Melinda. Melinda pun berkata selama ia berada di toko, ia tak melihat seorang pun yang mencurigakan. Leo pun meminta Melinda untuk memutar rekaman CCTV. Namun Melinda bilang kepada Leo bahwa yang memiliki kunci ruang CCTV hanya pemilik minimarket. Leo meminta nomor pemilik minimarket sehingga Melinda pun segera memberikan nomornya. Setelah mendapat nomor telepon tersebut, Leo pun segera menelpon pemilik minimarket dan meminta untuk segera datang ke toko karena ia ingin memeriksa CCTV. Namun sayangnya pemilik minimarket itu berkata ia tak bisa datang karena sedang sibuk. Setelah Leo selesai menelpon, Melinda berkata jika sebenarnya tadi ada seorang laki-laki yang bertanya hotel terdekat pada dirinya. Mendengar kejujuran Melinda, Leo segera memeriksa gudang dan toilet minimarket. Ia ingin memastikan Melinda aman karena Leo peduli pada Melinda. Saat Leo sedang memeriksa semua ruangan, Melinda segera mengarahkan pistol pada Leo. Namun ternyata Leo tak menemukan apapun, sehingga membuat Melinda seketika merasa lega. Karena tak menemukan apapun, akhirnya Leo segera pergi menuju hotel. Melinda yang merasa aneh karena Leo tak menemukan apapun di dalam gudang, langsung saja mengecek gudang. Dan ternyata Billy sudah tak ada di sana. Setelah memeriksa sekeliling minimarket, Melinda segera menyiram seluruh minimarket dengan bensin. Saat ia telah siap akan pergi meninggalkan toko, ia mendengar suara dari area belakang minimarket dan dengan segera ia mengarahkan pistol yang dibawanya. Namun, melihat pistolnya telah basah karena bensin, ia pun menaruh pistol itu dan membawa korek api. Lalu tiba-tiba saja lampu di toko itu mati. Melinda yang ketakutan dengan segera berusaha membuka pintu minimarket, namun ternyata tak bisa. Pintu tersebut hanya bisa dibuka ketika lampu minimarket menyala. Melihat Billy ada di dalam toko, Melinda segera bersembunyi di balik rak. Billy terus saja meneriaki nama Melinda, hingga akhirnya Melinda keluar dari tempat persembunyiannya. Melinda berkata jika Billy tak segera pergi, ia akan menjatuhkan korek apinya. Tak lama, Perry datang dan bertanya apakah Sheila telah kembali. Lihat itu, Billy segera kabur melarikan diri lewat pintu belakang. Kemudian ia mengganjal pintu itu dengan beberapa barang hingga pintu tak bisa dibuka dari dalam. Saat di luar, Billy segera menghampiri Perry dan membunuhnya. Melihat itu, Melinda segera menelpon Leo. Lalu, Billy segera menaiki mobil Perry dan menabrak kaca minimarket. Ia segera mengambil tas yang berisikan uang dan tak lupa membawa pistolnya. Melinda meminta maaf kepada Billy. Ia mengaku jika ia bersalah. Melinda juga berkata jika ia akan mengatakan yang sejujurnya pada polisi. Dan Billy bisa pergi secepat mungkin sebelum polisi datang.
Namun, Billy yang sudah sangat marah pada Melinda pun akhirnya segera menembak Melinda. Namun, pistol yang telah terkena bensin terbakar hingga mengenai tangannya. Melinda berhasil keluar dari toko meskipun kedua kakinya sempat terbakar. Sementara Billy terbakar dan meninggal di dalam minimarket tersebut. Tak lama, Leo akhirnya datang dan segera membantu Melinda memasuki mobilnya. Leo meminta maaf pada Melinda dan berkata jika seharusnya ia tak meninggalkan Melinda sendirian. Dan apa yang terjadi selanjutnya, ternyata film pun selesai, kawan. It's very possible. Now can you please just leave? I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when